Halo para penonton dimanapun kalian berada, selamat datang di channel Dango Inspirasi Uda Joni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bersua kembali kita dalam podcast Dango Inspirasi Channel. Satu podcast yang fokus pada isu-isu pemberdayaan, khususnya pemberdayaan petani baik dalam tataran kebijakan, teori maupun implementasi. Sobat-sobat pemberdayaan semua, kali ini kita akan mendiskusikan tentang sampah dengan tema pengolahan sampah berbasis masyarakat, merubah sampah menjadi berkah. Mengapa tema ini kita ambil? Karena memang persoalan sampah hari ini merupakan persoalan yang menjadi bagian dari keseharian kita, baik di lingkungan pribadi, rumah tangga, masyarakat, atau di lingkungan yang lebih besar lagi. Nah, tentu kita paham bahwa sampah kalau kita kelola dengan baik tidak hanya akan menjadi persoalan, tapi bisa kita rubah menjadi sumber penghasilan. Dan ini kalau kita hubungkan dengan kesulitan-kesulitan hari ini, tentu menarik kita diskusikan bagaimana merubah sampah ini menjadi sesuatu yang bernilai dan bermanfaat oleh masyarakat. Nah, sobat-sobat pemberdayaan semua, untuk itu kita akan mendiskusikan dengan Bapak Saifuddin Islami, salah seorang praktisi sampah di Sumatera Barat, sekaligus dosen dari Universitas Taman Siswa Padang. Selamat sore Pak. Selamat sore. Saifuddin Islami. Yes. Panggil apa ini baiknya nih? Ya, kalau panggilannya biasanya Ilham. Oh, panggil Ilham ya. Baik. Ya. Oh, Pak Ilham. Siap. Tadi setelah kita gambarkan ke sobat-sobat pemirsa semuanya, ini kan sampah. Sering orang melihat sampah ini kan masalah ini. Baunya, akibatnya, pengelolaannya, ini masalah. Nah, tentu sebagai praktisi yang banyak terlibat dalam pengolahan sampah, itu kita tidak ingin ini menjadi masalah lagi sebenarnya. Bagaimana kita bisa memanfaatkan sampah ini sebagai sesuatu yang bermanfaat baik secara ekonomi maupun untuk kelestarian lingkungan. Sebagai orang yang bergerak di pengelolaan sampah, ya, ini bagaimana Pak Ilham ya untuk melihat persoalan sampah ini. Baik, terima kasih Bang Yos. Selamat sore rekan-rekan pengikut channel Dango Inspirasi ya. Dango Inspirasi. Terima kasih diberi kesempatan ini untuk menyampaikan apa yang sudah pernah dilakukan. Jadi berbicara masalah sampah, ini kan hal konotasinya menjijikkan ini. Negatif, ketika ya? Negatif dia. Kalau orang bicara, kamu ini sampah, ini lebih negatif lagi. Kalau kita lihat sampah itu sebenarnya sebelum dia jadi sampah. Nah, kita berbicara mungkin sebelum dulu. Yeah. Ketika barang-barang yang akan menjadi sampah itu, sebelum dia jadi sampah itu, dia sebenarnya tidak sampah. Tapi begitu dia bercampur, antara sampah kering, sampah basah bercampur, maka ini yang jadi masalah sebenarnya. Yeah. Nah, di situ jadi masalah. Jadi sampah ini tadi judulnya bagaimana menjadikan sampah ini menjadi berkah. Pengelolaan sampah berbasis masyarakat, merubah sampah menjadi berkah. Jadi satu yang terpikir ketika mengurus sampah, saya sebenarnya mengurus sampah ini dari tahun 2000. Ketika masih di kampus. Nih Bang Yos senior saya ini. Masih kuliah juga. Masih kuliah, belum ada undang-undang keluar. Orang mungkin belum berpikir. Cuman saat itu kita di kampus itu dikasih tugas waktu itu. Tahun 2000 itu dikasih tugas. Tugasnya membuat satu kegiatan terkait dengan lingkungan. Di salah satu organisasi namanya KOMA. Kelompok Mahasiswa Mencintai Alam. Ini organisasi intra mahasiswa di Fakultas Pertanian. Fakultas. Dan ini agak konsen masalah lingkungan ini. Jadi waktu itu saya bingung juga apa yang mau saya ambil kegiatan. Saya pilih saat itu masalah sampah. Di pikiran saya saat itu sampah ini, bagaimana supaya sampah ini tidak jadi masalah. Jadi saat itu kita terpikir ini, jalan-jalan ke fakultas, kemudian ke kafe-kafe, karena di situ sumber sampah. Ketika kita melihat sampah di situ, kita diskusi dengan cleaning service. Diapakan sampah ini? Ternyata dibakar.
Saat itu baru sampai di situ pengelolaan sampah. Jadi rata-rata sampah itu dikumpul satu tempat, kemudian dibakar, selesai masalah. Kemudian setelah dalam proses masih studi ini, di tahun 2005 ada tragedi. Tragedi Lewi Gajah. TPA di Lewi Gajah itu meledak, gara-gara gas metannya yang ada di dalam TPA itu meledak. Lebih dari 150 orang. Lewi Gajah ini nama daerah ya? Nama TPA. Tempat pembuangan akhir Tempat sampah. pembuangan akhir. Kalau dulu bahasa awalnya tempat pembuangan. Kalau sekarang TPA itu namanya tempat pemrosesan akhir. Oh, tempat pembuangan. Agak bergeser sedikit ya. Kalau dulu itu memang TPA itu memang membuang saja ke situ. Nah, setelah proses itu terjadi ledakan, memakan korban. Ada 2 desa yang tertimbun, lahan pertanian 8,4 hektar yang rusak. Keluarlah undang-undang. Jadi undang-undang nomor 18 tahun 2008. Nah, 3 tahun berikutnya keluarlah undang-undang. Undang-undang Jadi, tentang sampah. tentang sampah. Sampai sekarang masih berlaku. Nah, dari situ baru kita berbicara apa peran masing-masing ini. Ya. Undang-undang ini kalau kita buka ini, Iya. jadi di situ siapa sih yang bertanggung jawab dengan sampah? Pemerintah kah? Masyarakat? Atau pihak swasta? Atau siapa? Nah, Ternyata di undang-undang itu penghasil sampah dia bertanggung jawab. Ini kan bahasanya agak ini ya, luas ya. ya semua saja bisa menghasilkan sampah kan? Semua orang. Swasta juga, orang-orang juga. Betul. Termasuk pemerintah juga menghasilkan Termasuk. sampah mungkin kan? Termasuk. Nah, jadi dulu sebelum 2017 itu masih agak itu ya, meraba-raba. 2008 keluar undang-undang, kemudian keluar di 2012 PP 81 tahun 2012 tentang sampah dan sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga, PP-nya, peraturan pemerintahnya. Di situ malahan lebih rinci lagi nih aturannya dibagi-bagi di situ. Peraturan pemerintahnya. Peraturan pemerintah. Sampai tong sampah itu mestinya 5 jenis, tapi masyarakat bingung. 5 jenis ini untuk apa? Dan itu tidak tersosialisasi dengan baik. Apa sih manfaatnya tong sampah banyak? Nah, kita pegiat-pegiat sampah kadang-kadang juga bingung. Masyarakat bingung, kita juga bingung. Waktu itu. Iya, di 2012. Ini apa sih manfaatnya? Kok harus ada tong sampah? Ketika tong sampah ada di satu tempat, kita anggaplah di kota atau di desa ini, ada tong sampah. Pemikiran masyarakat itu meletakkan sampah di tong sampah. Kemudian slogan-slogan kan seperti itu ya. Iya. Buang sampah. Nah, pada tempatnya. buang, awalnya buang. Kalau buang itu konotasinya sangat jelek ya, membuang. Jadi di pemikiran anak-anak sekolah, mulai pendidikan dini, pendidikan dasar, menengah sampai atas, ya buang. Ini mesti bergeser juga pemikiran ini. Mestinya sekarang kelola sampah di sumber. Artinya kalau di undang-undang yang di PP, di undang-undang tadi pengertiannya sudah seperti apa itu? Di undang-undang ini sudah mulai sebenarnya bergeser ke situ. Bergeser pada pengelolaan. Pengelolaan. Cuman tidak tergambarnya itu nanti di PP, kemudian di Permen LH. Kalau sekarang Permen LHK ya. Nah, kalau kita rujuk semuanya mulai dari undang-undang, PP, kemudian Permen LHK kalau sekarang, itu sudah rinci dia semua. Nah, saya mau melihatkan ini segmen-segmennya ini. Rata-rata ketika sampah bermasalah, yang disalahkan pertama masyarakat, yang kedua penanggung jawab pemerintah. Rata-rata seperti itu bicaranya. Tapi kita coba pilah-pilah, yang masyarakat atau penghasil sampah ini dari mana sampai kemana nih tugasnya? Yang pemerintah dari mana sampai kemana? Pihak swasta apa perannya? Sehingga kalau sudah tahu perannya, ayo kita bersama-sama. Nah, ini potong dulu. Ini sebagai sebuah gambaran kasus lah. Ya, Ini tempat kami tinggal itu kan dialiri oleh sebuah irigasi yang langsung masuk ke komplek. Nah, irigasi ini membawa sampah. Jumlahnya mungkin sangat besar juga. Mungkin hampir tonan lah bulanan, sampai tonan bulanan. Nah, ini sementara kita juga menghasilkan sampah. Nah, secara pribadi masyarakat warga komplek sudah mengolah, minimal mengelola sampahnya sendiri. Tapi sampah yang datang, nah ini menjadi persoalan. Nah ini kalau digambarkan dengan tanggung jawab ini seperti apa? oke.
menjadi. Ini agak susah kita mendefinisikannya. Ini sampah siapa? Ya, ini balik lagi ke Ya, ini sampah siapa sih sebenarnya yang mengalir di sungai? Apakah masyarakat yang ada di situ, atau dari hulu, atau dari mana? Atau mungkin ada yang lewat buang sampah ke sungai. Jadi memang kalau membahas sampah di sungai ini larinya nanti tidak bisa sendiri saja masyarakat di perumahan yang dekat sungai itu, mesti dia berbasis das dia. Ya. Jadi pengelolaan sampah ini juga ada yang berbasis dasnya. Jadi kalau kita keinginan tentang menjawab tadi, peran rumah tangga masyarakat seperti apa, pemerintah seperti apa, ini bisa lebih di apa? Oke, kalau ingin merinci, nah ini masuk ke peran tadi. Penghasil dari sumber sampai ke TPS. Nah, TPS ini kan kalau kita di Kota Padang atau di Sumatera Barat ini berupa kontainer rata-rata. Tapi ada yang TPS berupa satu tempat. Seperti di Surabaya itu ada disewa satu tempat, dibikin ruangannya, kemudian dikasih sekat. Itu dari rumah sampai ke TPS itu tanggung jawab penghasil sampah. Dari rumah ke TPS. TPS itu bisa berupa kontainer, Ya. bisa berupa bangunan, ada sekat di situ, ada yang pakai atap, macam-macam bentuknya. Itu tanggung jawab penghasil sampah. Seperti apa tanggung jawabnya sebenarnya diatur. Ada yang berupa retribusi. Nah, retribusi itu di situ fungsinya. Siapa yang bertanggung jawab? Penghasil. Nah, kalau kita di Padang ada Perda 12 tahun 2021. Itu LPS namanya. Lembaga Pengelola Sampah. Nah, lembaga LPS ini tingkatnya RW. RW yang ditugasi itu mengambil sampah dari rumah-rumah tangga, kemudian dia mengantarkan ke kontainer. Ini Padang. Ada di beberapa tempat lain seperti itu juga di Nagari. Ambil sampah dari rumah-rumah, dikutip, taruh ke kontainer. Kemudian itu ada aturan peraturan Nagarinya berapa retribusinya dibayar. Ya. Nah, ini peran yang pertama. Jadi Penghasil. Penghasil. Ya, Dan itu penghasil dikelola sampah. oleh RW. Ya, Dibuat LPS-nya. kalau di kota RW. RW. Karena perda kita di Kota Padang seperti itu. Kalau di nagari-nagari, maka peraturan nagari yang membuatkan berapa sih retribusinya. Nah, seperti itu. Jadi nanti dari sumber, dari rumah tangga itu sampai ke situ adalah petugas yang menjemput. Nah, itu peran yang pertama. Petugas ditunjuk oleh LPS tadi. Kalau Kota Padang, LPS. Ya. LPS itu ada lembaganya. Walaupun memang kenyataannya satu orang biasanya pengelola itu. Dia operator becak motor. Nah, kemudian dia yang mencatat setiap bulan itu berapa retribusi. Rata-rata 20.000 untuk menengah bawah. Kemudian perumahan-perumahan yang lain itu tergantung ada kesepakatan-kesepakatan. Nah, kalau di nagari itu nagari yang mengelola. Itu biasanya ada peraturan nagarinya, berapa retribusi. Kalau tidak ada peraturan nagari ini nanti jatuhnya pungli. Pungutan liar ya? Iya. Nah, itu dulu konsep yang pertama, dari sumber sampai ke TPS. Dari TPS sampai ke TPA, ini tugas pemerintah daerah. Itu tugas mereka. Itu biayanya dikeluarkan oleh pemerintah. APBD. Murni, APBD. Ya. Nah, APBD yang mengeluarkan ini. Kalau yang tadi ditanggung oleh warga. Warga, makanya retribusi namanya. Nah, ini harus paham nih di mana sih sekat-sekatnya. Jadi ketika isu-isu yang sering terjadi kan seperti ini. Ada sampah dibuang di tepi jalan. Ini siapa yang bertanggung jawab? Apakah benar pemerintah? Saya tidak membela pemerintah ini. Kalau memang ada aturan, jam sekian sampai jam sekian ditaruh di situ diambil, oke. Berarti itu peran pemerintah. Jadi seperti itu, Bang Yos. Yang pertama, peran-peran ini harus kita dudukkan. Jadi masyarakat sudah jelas ini. Perannya dari rumah tangga. Jadi dari rumah tangga ini, kalau di dalam konsep aturan, dia mesti memilah. Ini dalam konsep aturan ya, aturan Undang-Undang 18 2008 itu, masyarakat mesti memilah dia. Mana yang bisa dipilah? Ini tergantung level masyarakatnya juga. Kita nggak bisa memaksa. Kalau orang bekerja, apa yang harus dilakukan? Orang yang punya waktu, apa yang harus dilakukan? Kalau idealnya mereka mesti memilah ini. Mana yang bisa masuk ke bank sampah? Nah, ini nanti saya jelaskan apa itu bank sampah. Mana yang bisa dikelola atau diolah di rumah tangga? Mana yang bisa diolah dia menjadi sumber pemasukan sendiri? Nah, kalau ke bank sampah nanti ini otomatis menambah income.
Kalau diolah di situ, di rumah tangga itu berupa teknologi-teknologi, dia bisa menghasilkan kompos, dia bisa menghasilkan pupuk organik cair dari limbahnya sendiri. Itu tetap meningkatkan ekonomi masyarakat juga. Nah, Jadi di tingkat rumah tangga harus diolah ya, diolah dan harus dikelola. dilakukan pengolahan di tingkat rumah tangga. Nah, ini edukasi sudah dilakukan pemerintah. Edukasi sudah dilakukan pemerintah. Kita sebagai praktisi, sebagai masyarakat sudah melakukan juga. Nah, cuman melakukan edukasi ini nggak bisa sekali, 2 kali nggak seperti itu. Kita harus melakukan secara terus-menerus. Sejauh ini sudah ada enggak model atau program bagaimana mengedukasi pengolahan sampah di tingkat rumah tangga ini oleh pemerintah atau penggiat lah, siapa saja Ya. membuat model. Jadi kalau kita lihat tataran konsep, ini konsep pengelolaan ini biasanya yang dipakai konsep 3R. R yang pertama itu reduce, Ya. R yang kedua reuse, R yang ketiga recycle. Ini konsep ini sudah banyak pengembangan. Jadi kenapa reduce yang duluan? Reduce itu mengurangi. Jadi memang di awal itu kita konsepnya mengurangi. Bagaimana supaya tidak muncul sampah? Nah, tata caranya. Contohnya Nah, seperti ini. Kalau di dunia pemerintahan, pertemuan-pertemuan itu pasti banyak nantinya ketika selesai pertemuan sampah berserakan. Kalau di hotel oke lah, ada petugas gitu. Kalau umpamanya di lembaga-lembaga masyarakat, di desa, tidak ada petugas, maka ini jadi masalah ini. Nah, pertama, botol minuman kita ada yang pakai kemasan. Selesai itu akan jadi sampah. Jadi reduce itu bagaimana tidak muncul sampah itu. Nah, kalau orang dulu kan Tidak muncul artinya dibuang atau dikumpulkan atau di. Nah, dia dua atau konsep, dua konsep ini. Yang pertama memang tidak muncul yang berupa botol. Itu konsep yang pertama, reduce itu. Jadi kita pakai Daun-daunan. pakai wadah Pakai gelas, gelas. kemudian itu bisa dicuci kembali. Jadi tidak yang sekali pakai. Konsep yang kedua, boleh menggunakan botol, tapi itu dikelola. Kelolanya bagaimana? Botol-botol itu nanti dikumpul satu tempat, ada lembaganya yang mengambil nanti berupa bank sampah. Nah, itu reduce itu. Tapi faktanya sekarang kan semakin banyak ini orang memakai yang tidak didaur ulang, bisa didaur ulang ini. Orang- yang kayak pakai botol aqua, gelas aqua lebih banyak itu sekarang kan. orang ingin simple. Jadi sebenarnya plastik itu muncul supaya simple. Tapi kejadiannya sekarang Itu menyalahi prinsip reduce itu sebenarnya. Dia menyalahi reduce. Jadi mestinya oke lah, kantong plastik itu apa sih gunanya? Dulu orang pakai kambui. Kalau di Minangkabau itu kambui dari anyaman pandan. Nah, itu yang digunakan pergi ke pasar. Sekarang orang ke pasar itu tidak ada yang membawa kambui lagi. Yang dibawa itu apa? Cuman dompet yang kecil, isinya nanti lembaran uang di dalamnya. Pulangnya bawa plastik, minimal 10. Itu yang akan jadi sampah nantinya. Nah, kalau reduce itu, nah rubah sedikit konsepnya. Artinya budaya lama membawa Betul. Tempat pembawa apa itu difungsikan lagi ya. Kambuinya muncul, kemudian tumbler. Nah, tumbler itu tempat minum. Jadi nanti di tempat-tempat pertemuan itu yang disediakan air isi ulang. Nah, kita bawa tempatnya, habis isi ulang kembali. Jadi tidak muncul. Nah, itu reduce. Kemudian ada reuse. Jadi ibu-ibu kalau pulang dari pasar itu, plastiknya itu jangan dibuang semua. Lipat kembali. Kemudian itu bisa kita guna ulang. Tumbler itu bisa berkali-kali, mungkin sekian tahun masih aman dia. Nah, itu reuse. Terakhir baru recycle. Nah, recycle ini dia berubah bentuk dia. Kalau kulit buah-buahan jadi ekoenzim. Kalau daun-daunan jadi kompos. Jadi sampah organik lah ya. Berubah dia. Kalau sampahnya organik, Iya. nah itu jadi kompos, jadi ekoenzim, Iya. jadi Plastik kita daur ulang kembali. Masuk ke industri, keluar lagi produk baru. Nah, itu recycle. Jadi konsep yang 3 ini sudah banyak nih pengembangannya. Nah, kalau ini tetap kita gunakan, kita arif dengan konsep-konsep yang ada, saya pikir tinggal bagaimana kearifan-kearifan di daerah masing-masing. Tapi saya melihat gini, kalau boleh dikatakan edukasinya masih sangat kurang, atau memang perilaku masyarakat kita yang sulit berubah ya, untuk konsep pemilahan pengolahan sampah di rumah tangga itu. Karena memang masih sangat sedikit sekali saya lihat muncul kelompok-kelompok pengolahan sampah itu apakah di kampung-kampung juga, di kota, di tingkat komplek-komplek juga sangat. Itu seperti apa Pak
Oke. elemen melihat ini? Jadi seperti ini, saya dulu 2010 jalan-jalan di Jogja, saya dengar ada satu kelompok namanya Bank Sampah. Penasaran saya waktu itu. Saya belajar langsung ke Bantul, Jogja. Saya ketemu dengan pendiri Bank Sampah, penggagas pertama Bank Sampah itu. Namanya Dr. Bambang Suwerda. Di tahun 2010 itu dia baru S2 ya. Bambang Suwerda MSI. Nah, seperti itu. Sekarang dia sudah dokter. Jadi saya bertanya, Mas, seperti apa sih konsep bank sampah? Ternyata bank sampah ini hanya meramu sedikit konsep perbankan dalam pengelolaan sampah. Kalau perbankan itu biasanya kan yang ditabung itu adalah uang. Sekarang yang ditabung itu adalah sampah dan dikonversi jadi uang. Nah, sederhana sekali konsepnya. Pertanyaannya, apa bedanya bank sampah dengan pengepul? Jadi pasti banyak pertanyaan. Sama nggak dengan pengepul? Pengepul ini orang yang mengambil sampah yang jalan ke rumah-rumah, kemudian ditimbang sampahnya dibayar masyarakat. Sama nggak? Kalau modelnya hampir sama, prinsipnya berbeda. Kenapa saya katakan prinsipnya berbeda? Bank sampah, dia wajib edukasi masyarakat. Pengepul tidak ada kewajiban mengedukasi. Di situ perbedaannya. Jadi, bank sampah ini dia punya kewajiban mengajak masyarakat untuk memilah di sumber. Pengepul tidak. Dia hanya mengambil yang ada nilai ekonominya. Kalau rendah nilai ekonominya itu dicuekin. Dicuekin. Dibuang lagi gini. Ya, bahasanya aku nggak laku, Bu. Oh, kadang-kadang orang Menjadi sampah lagi. Jadi sampah lagi. Nah, seperti itu. Nah, kalau di bank sampah yang tidak ada nilai itu dirubah. Dijadikan kerajinan. Nah, macam-macam. Dijadikan kerajinan itu dimanfaatkan kembali. Oh, kresek tidak laku di Sumatera Barat. Umpama seperti itu ya. Itu diolah kembali jadi tas, jadi mainan. Sehingga dia agak lama jadi sampahnya ya. Walaupun toh nanti dia akan jadi sampah kembali. Nah, dia masih bisa digunakan. Nah, digunakan. Yang jadi masalah sekarang sampah yang tidak ada nilai itu ditebar kemana-mana. Itu yang jadi masalah. Sehingga bisa menyumbat aliran air, banjir. Bisa dibakar, emisi udara akan meningkat. Nah, hal-hal yang seperti ini yang kita hindari. Jadi di pengalaman mulai dari kampus, saya dapat pengalaman ternyata mengajak masyarakat, mengedukasi mereka untuk memilah itu tidak hal yang mudah. Tidak yang mudah ya. Tidak hal yang mudah. Saya berkecimpung untuk mengedukasi masyarakat ini di ranah Minang. Memang banyak tantangan. Saya masih ingat sampai sekarang ada satu orang tua yang bertanya ke saya. Nah, karena saya mulai bergerak masalah sampah ini masih muda. Jadi orang-orang tua di masjid ketika saya sosialisasi, dia bertanya, "Nah, sampah botol plastik itu berapa sekilonya?" Pertanyaannya sederhana. Saya jawab, waktu itu tahun 2010 itu harganya 1.000 sampai 1.500. Dengan entengnya saya jawab. Ini baru belajar edukasi bank sampah saat itu. Mengajak masyarakat. Dulunya saya mengajaknya itu bahasanya, "Apa ibu-ibu, ayo kita nabung di bank sampah, nanti dapat uang." Nah, konsepnya ekonomi yang saya dulu kan. Ternyata kalau di Minangkabau ini alun takili la takalam. Itu konsep di Minang. Jadi ketika ekonomi yang ditonjolkan, pertanyaannya berapa sekilo? Saya jawab 1.500. 1.000 sampai 1.500. Berapa banyak saya harus mengumpulkan 1 kilo? Banyak, Pak. 1 kilo itu kalau dikarungkan ya segini. Berarti kami memulung? Tidak, Pak. Banyak rajo yang lain, Pak. Artinya ada pekerjaan tambahan bagi kami. Lebih bagus kami sewa petugas, kami cuman bayar saat itu masih 10.000 per bulan. Selesai masalah sampah kami. Segitu sederhananya memandang sampah. Kemudian saya belajar dari satu pertanyaan itu, saya coba menggiringnya. Tidak ekonomi yang saya tonjolkan pertama. Kalau saya menonjolkan ekonomi, sudah selesai. Edukasi saya tidak akan berjalan. Jadi orientasinya bukan orientasi uang ya? Orientasinya saya arahkan ke nilai ibadah. Di bank sampah itu ada persentase-persentase. Ketika seorang nasabah nanti menabung, maka persentasenya ada untuk nasabah, ada untuk lembaga, kemudian yang lain boleh, terserah.
Itu kesepakatan pengurus dan nasabah. Saat itu saya coba berdiskusi dengan pengurus bank sampah. Bank sampah yang pertama itu ada di Komplek Danau Teduh. Itu bank sampah yang pertama di Sumatera Barat dan yang pertama jadi percontohan di Kementerian Lingkungan Hidup. Dan sampai sekarang masih Sayangnya tidak bergerak lagi. tidak bergerak lagi. Tidak bergerak lagi. Nah, Itu persoalannya? persoalannya sederhana, penggeraknya itu tidak ada lagi. Jadi bank sampah itu kuncinya di motivatornya. Kalau motivator sudah mulai tidak bergerak, Lemah, ya. maka nasabah juga tidak bergerak. Makanya lokal-lokal champion itu harus kita pelihara. Pemerintah mestinya membina di situ dia. Segmennya di situ. Jadi harus diciptakan penggerak-penggerak bank sampah dulu di setiap komplek. Yang ada dipertahankan, kemudian diciptakan yang baru. Yang ada ini jangan dicuekin. Jangan sampai ini merasa tercuekin gitu. Sejauh ini sudah ada nggak perhatian pemerintah terhadap penggerak-penggerak ini atau yang bank-bank sampah yang telah ada ini? Sudah. Kalau Tapi perhatian pemerintah mengapa sudah. bisa itu nggak bergerak lagi yang di Danau Teduh itu? Nah. Berarti kan bisa dikatakan tidak ada upaya pembinaan juga sebenarnya. Kalau dikatakan tidak ada upaya, ada dari pemerintah. Pernah didatangi kembali, kemudian dia lakukan diskusi. Tapi kan kalau di masyarakat ini macam-macam permasalahan. Ada masalah internal terkadang. Saya pernah di Kota Padang ini permasalahannya sedikit saja. Kita tidak usah sebut nama bank sampahnya, sampai sekarang tutup. Hanya permasalahan lahan itu tidak diakui oleh RW untuk dijadikan kantor bank sampah. Otomatis apa? Bank sampah tidak punya lokasi kantor untuk bergerak. Nah, ini menarik ini. Tadi antara bank sampah sebagai kelompok pengelola sampah atau karena lembaga di tingkat komplek lah, atau kalau di nagari ada lembaga-lembaga masyarakat yang mengelola sampah. Secara aturan tadi kan ada namanya lembaga pengelola sampah di tingkat RW atau tingkat Kalau di KPS. Padang LPS. LPS. Nah, ini kan secara aturan kan memang sudah didorong ada sebuah kelembagaan yang mengolah sampah. Nah, kemudian tentu ada juga kelompok-kelompok. Bagaimana ini menghubungkan antara kedua? Ini kan harusnya kan ada ketersinambungan ini antara dua, satu inisiatif, satu memang diarahkan secara aturan, tidak ada kendala lagi. Tapi gimana ini? Saya pernah diskusi dengan pemerintah di dalam satu diskusi. Saya baca peraturan daerah, kemudian ada di situ lembaga LPS. Kemudian LPS ini kan satu lembaga. Kemudian disediakanlah berupa sarana becak motor. Nah, dalam aturannya ini lembaga. Tentu ada orang-orang yang ditempatkan di situ. Ada operator. Nah, kondisi yang sekarang becak motor itu sudah banyak yang rusak. Iya. Itu sudah banyak yang rusak. Kemudian pengelolaan, saya tanya ke kelurahan. Ini saya tanya ke kelurahan, bagaimana di kelurahan? Kami bingung juga, Pak. Bingungnya kenapa? Itu dana pokir, Pak, katanya. Pokir langsung ke LPS. Berarti kelurahan lepas tangan ini. Nah, artinya ingin saya tanyakan dulu, berarti LPS ini sudah ada di setiap RW di Kota Padang ini. Kalau sudah Kalau ada, misalnya kita contohkan Kota Padang. belum semua, tapi banyak. Hah? Banyak yang sudah ada. Jadi konotasinya kalau saya melihat, ada becak motor berarti ada LPS. Karena syarat untuk mengambil becak motor itu mesti ada lembaga LPS. Nah, seperti itu yang saya tangkap dari kondisi real di masyarakat. Itu kondisi real ya. Tapi bagaimana asbabun nuzulnya muncul perda itu ada LPS, saya tidak mengikuti di tahun 2000. Tentu kalau ada muncul LPS itu didukung oleh permen LH-nya, tentu pasti sesuai juga dengan PP-nya pasti ya. Ya. Permen LHK tentang bank sampah itu 2012. Nomor 13 Permen LH, dulu namanya Permen LH, belum pakai K. Permen LH 13 tahun 2012 tentang konsep 3R berbasis bank sampah. Nah, seperti itu. Di 2012. Perda Kota Padang keluar 2012 juga, nomor 21 tahun 2012. Otomatis mulai dari undang-undang PP itu diadopsi masuk di dalam perda. Cuman yang uniknya di Kota Padang ada LPS. Nah, itu uniknya. Oh, jadi ini kebijakan di Perda Kota Padang aja LPS ini. Tidak semua daerah. Tidak semua daerah gitu. Tidak semua daerah. Nah, LPS ini dijadikan satu lembaga. Nah, cuman ini saya tidak hanya melihat di Padang ya, tidak hanya melihat di Padang. Yang uniknya ada BUMDes, BUMNAK. Itu ada penyertaan modal. Pemerintah turun langsung.
Bank sampah yang notabene ini adalah kebutuhan masyarakat, itu tidak ada penyertaan modal, tidak ada. Malah masyarakat disuruh mandiri. Nah, yang kejadiannya di Sumatera Barat, pengurus ini sering bertanya, Pak, honor kami dari mana, Pak? Saya jawab, honornya lillahi ta'ala. Syukur-syukur bank sampah ini, nah di sini permasalahan sebenarnya di bank sampah ini. Permasalahannya, konsep yang kita sampaikan ke masyarakat itu mandiri. Mandiri ini harus punya lokal champion yang gila. Kalau bahasa Pak Joni nih, yang orang gilanya ya. harus ada orang gilanya di situ. Kalau tidak ada orang gilanya, maka bank sampah itu tutup. Itu yang istilah Tapi kan kerennya. untuk keberlanjutan nggak bisa orang gila terus. Dia bisa hidup juga di sana, mendapatkan uang juga di sana. Bank sampah yang pertama saya dirikan itu 2,5 tahun saya dampingi. Setelah saya berpindah ke daerah lain, ternyata ditinggal berhenti. Nah, seperti itu. Jadi menarik nih antara BUMDes, kalau kita lihat di nagari-nagari kan, BUMDes kan sebenarnya bisa membuat usaha unit pengolahan sampah sebenarnya. Artinya kelompok-kelompok pengolahan sampah ini bisa melekat dalam unit usaha BUMDes ya harusnya. Nah, apakah sudah bisa didorong seperti Sangat itu? bisa, sangat bisa. Jadi beberapa BUMDes sudah didorong. Contoh BUMDes Tiku, kemudian yang kita dorong ya, dia menjadikan unit usaha terkait dengan bank sampah. Pakandangan dia punya unit bank sampah juga. Dan beberapa sekarang memang kita dorong. Kenapa? Kita nggak mau terjebak nih. Jadi ketika ada pertanyaan honor kami dari mana, ya sudah masuk ke lembaga yang sudah ada penyertaan modal di situ. Jadi kalau bahasa saya, kalau umpamanya mengedukasi masyarakat sekarang, apa kelompok yang sudah jalan. Jadi bank sampah ini kita susupkan di dalam. Saya tidak mau, bank sampah itu harus mulai dari nol kembali, enggak. Kita cari, malahan ada bank sampah itu yang berbasis Karang Taruna. Jadi program dari Karang Taruna. Ya, Nah, artinya gini, saya melihat pengolahan sampah ini menjadi sebuah usaha yang menguntungkan juga. Karena kan pasti ada pendapatan dari pengolahan sampah di situ. Artinya kita melihat pada untuk merubah sampah menjadi berkah ini kan harus dibuat suatu hal yang menguntungkan juga, yang mendapatkan uang juga di sana. Walaupun orientasinya bukan semata-mata seperti tadi ekonomi tadi, tapi idealnya memang ya didorong menjadi unit usaha BUMDes ini. Kalau kita dorong lagi ke lembaga-lembaga sosial, tantangannya di sana, keberlanjutannya itu yang menjadi problem. ada hal yang menarik ini yang terjadi akhir-akhir ini. Jadi permasalahan sampah ini ada viral-viralnya bahasanya kalau di Sumatera Barat ya. Tahun 2011 sampai tahun 2019 itu bank sampah. Bank sampah ini menjadi ya kalau dikatakan di daerah-daerah itu bank sampah inilah salah satu lembaga pengurangan sampah. Seperti itulah gambarannya. Jadi kalau ada lomba-lomba, ada bank sampah nggak? Itu pasti ditanya. Apapun itu lombanya, bank sampah yang ditanya pertama. Di tahun 2020 muncul yang viral pengelolaan sampahnya ekoenzim. Ekoenzim ini kan memanfaatkan limbah nih. Limbahnya berupa kulit buah, potongan sayuran yang ada di dapur, itu kita manfaatkan bisa dijadikan cairan yang serbaguna. Nah, awalnya ini diarahkan hanya untuk kebutuhan pertanian. Nah, dijadikan pupuk organik cair. Ternyata pemanfaatan tidak hanya itu. Ketika bencana, untuk membersihkan lokasi-lokasi yang terkena bencana itu sangat bagus. Fungsinya disinfektan dia. Nah, ada fungsi-fungsi lain. Itu viral 2020 sampai 2021. 2022 muncul lagi maggot BSF. Di tahun 2022 itu viral lagi maggot BSF. Mungkin di 2023 nanti akan bergerak lagi. Semuanya itu kan bersumber dari pengelolaan sampah. Sampah. Jadi ternyata kita di Sumatera Barat ini kalau ada sumber ekonomi di situ bergerak dia cepat. Nah memang di Sumatera Barat ini agak hati-hati ya. Kalau kita menggerakkan ke arah ekonomi, mana dulu segmennya? Kalau kita masuk ke lembaga-lembaga sosial ini tentu kita lihat potensinya dulu. Jangan kita samakan saja cara edukasinya. Ke orang-orang alim tentu beda lagi pendekatannya. Ke anak muda, ekonomi yes.
entrepreneur sosial. Itu yang harus kita kembangkan sekarang. Jadi mereka itu bisa punya mata pencaharian dari sampah. Saya punya banyak kenalan di Sumatera Barat. Ada yang punya pabrik yang mencetak plastik, plastiknya setengah jadi, kemudian itu dijual. Itu tidak main-main. 1 bulan itu sekian puluh ton yang dijual. Jadi intinya tetap ada edukasi ya, bagaimana melihat sampah ini sebagai sebuah ladang amal, baik yang amal itu juga berefek pada ekonomi, itu juga berefek kepada nilai-nilai kebaikan yang didapatkan pahalanya, seperti itu ya. Jadi saya berharap sebenarnya Bang Yos, ini harapan kita bersama. Saya, mungkin Bang Yos juga akan berharap seperti itu juga. Di Andaleh, kalau bahasa orang sini Andaleh, Kelurahan Andaleh itu ada satu kampung kecil, tempat saya tinggal itu RW 4. Di situ awalnya yang saya dirikan itu bank sampah. Kenapa saya dirikan bank sampah? Mendirikan bank sampah itu saya butuh 2 tahun lebih mengedukasi masyarakat dulu. Bercerita di kedai-kedai, bercerita dengan pemuda di situ. Ikut sampah aja goro, tapi sampai di situ tatarannya nggak bisa dipaksa. Nggak bisa saya paksa. Oh iya. Kemudian tahun kedua saya ajak lagi, yuk kita dirikan bank sampah. Saya dapat kemudahan itu ketika ada musrembang. Saya bicara di musrembang, ternyata ada pihak pemerintah bilang, oh iya ini program pemerintah. Baru muncul bank sampah di situ. 2 tahun lebih kita sosialisasi di situ. Nah, setelah muncul bank sampah, 6 bulan itu hanya menimbang. Sampai masyarakat dan pengurus itu bingung, ini kita ngapain ini? Kok ngumpul-ngumpul sampah? Setelah 6 bulan itu, baru ada kegiatan-kegiatan lain. Ini tergantung kreativitas juga ya. Jadi bank sampah itu kalau tidak kreatif, itu yang rata-rata tutup. Baru muncul di situ ada teknologi tepat guna. Itu kita jual, kalau sekarang mungkin unitnya sudah sangat banyak ya. Sudah ribuan kita jual di Sumatera Barat. Nah, itu mereka sudah dapat mata pencaharian di situ. Kemudian tahun berikutnya muncul ekoenzim. Mereka di situ yang tamatan SMP, tamatan SMA sudah jadi narasumber di Sumatera Barat. Memang kita mengkondisikannya, ya kita upgrade. Ilmunya bukan pendidikannya harus S1, S2, tidak. Tapi setiap hari itu kita sodorkan ke mereka cara mengelola sampah itu seperti ini. Di rumah-rumah itu ada kantongnya, masukkan ke dalam kantong itu setiap hari. Nah itu, jadi orang sekarang datang ke kampung yang kecil itu pergi belajar. Maka saya bilang kampung kecil itu namanya Kampung Tematik Edukasi Ekoenzim Padang Timur. Sebenarnya ini milik atau programnya Kota Padang. Walaupun sebelumnya bank sampah itu sudah muncul ya. Nah ini dijadikan oleh Kota Padang sebagai pilot project. Salah satu pilot project wali kota yang sekarang namanya Kampung Tematik. Nah seperti itu. Jadi ketika orang datang ke situ, orang bingung. Ini mana yang mau kita tuju? Nah saya bawa ke dalam ruangan. Kemudian saya lihatkan, ibu-ibu pasti bingung. Tidak akan kelihatan di sini kampung hijau, saya bilang. Tidak ada tanaman yang wah. Karena apa? Ini pengelolaan sampah. Apakah ada sampah terlihat? Pasti masih ada. Tapi kalau ibu-ibu melihat, saya bilang, tahun 2019, tahun 2020, 2021, 2022, sangat jauh perbedaannya. Nah, jadi memberdayakan itu di situ. Jadi intinya kan ya seperti inilah, memang pasti harus ada kelembagaan yang mengolah sampah. Supaya bisa dia mengolah sampah ini menjadi bernilai tadi gitu. Bisa menjadi kompos, bisa menjadi untuk pertumbuhan maggot tadi, tempat media pertumbuhan maggot tadi, kemudian juga menjadi diolah kembali menjadi berbagai produk. Itu harus ada kelembagaan, itu paling penting sebenarnya kan menurut dari pengalaman Pak Ilham sebagai pengolah sampah ini. Ya, kelembagaan itu yang pertama ada lembaga, kemudian ada komunitas dari lembaga ini. Bank sampah itu dulunya hanya jalan sendiri-sendiri ya. Jalan sendiri-sendiri. Sampai di 2013 kita bentuk namanya Jejaring Pengelolaan Sampah Mandiri Ranah Minang. Kita selipkan di situ mandiri. Karena apa? Memang kita mandiri. Ya, dan akan lebih baik lagi kelembagaannya juga lembaga bisnis kalau ada di Nagari seperti Bumnak. Ini menarik. Bumnak ini kalau kita sisipkan kegiatannya di dalam, ini sudah ada beberapa yang sudah jalan ya. Sudah running. Permasalahannya saya lihat ya, ini
Yang di Bumnaknya ini mesti kita edukasi dulu. Kita edukasi dulu. Jadi mungkin pendamping-pendamping desanya juga mesti paham arahnya ke situ. Sehingga ini jadi nilai bisnis ya. Saya melihat yang kecenderungannya kalau ada bank sampah, ada Bumnak, ini mereka agak tarik-menarik ini. Yang biasanya mereka dapat untung nih, tahu-tahu masuk ke lembaga yang satu lagi, gimana sistemnya? Nah ini harus ada jembatannya. Bagaimana mengintegrasikan komunitas pengolah sampah dengan dengan bisnis Bumnak ini. Gitu. Kalau saya berpikiran seperti ini bank sampah, lembaga bank sampah, ini Bumnak ini yang mencarikan pasar. Mereka jangan kebingungan, karena banyak saya mendampingi bank sampah, setelah berdiri mereka bingung, Pak, pembeli sampah yang kemarin nggak bersedia datang lagi Pak, sampah kami sudah banyak Pak. Itu mestinya Bumnak yang mengambil sampah itu. Nah Bumnak kan ada namanya Bumdesma, bersama. Itu yang antarna dari. Itu yang jadi bank sampah induk. Jadi di dalam konsep bank sampah ada namanya bank sampah induk. Jadi Bumdes bersama itulah yang mengambil sampah mungkin satu kecamatan atau beberapa kecamatan. Itu konsepnya. Ini menarik tapi belum terrealisasi. Butuh kajian yang lebih atau pendekatan pemberdayaan yang lebih kuat lagi sebenarnya bagaimana membuat model ini berjalan dengan baik gitu kan. Ini satu lagi yang lagi viral, jangan sampai hilang ini. Magot. Magot itu pasarnya, saya sudah membangun pasar ke Maninjau. Ketika harga pelet ikan itu mahal, apa yang terjadi? Saya tawarkan Magot ke situ untuk substitusi, tidak full ya, tidak full. Itu kebutuhan satu KJA itu 50 kilo satu hari. 25 kilo pagi, 25 kilo sore. 50 kilo satu KJA. Jumlah KJA di situ yang ada sekarang datanya ada yang bilang 27 atau 26 ribu, ada yang bilang 23 ribu. Kita ambil yang bawah aja. 23 ribu kebutuhan di situ. Yang saya bisa memenuhi hanya 1-2 KJA. Itu pun kita pembudidaya tidak sanggup di Sumatera Barat. Begitu, Magot itu dihasilkan dari sampah kan? Dari sampah. Artinya kalau kita serius sih, ini ada bank sampah untuk sampah kering. Nah, ini sampah basahnya kita bagi nih. Ada untuk kompos, ada untuk ekoenzim, ada lagi untuk Magot. Saya pikir yang sampai ke TPA itu tidak banyak. Oke. Kalau kita serius sih ya. Kemudian kita ciptakan pengusaha-pengusaha pengusaha sampah, tukang saro, kata orang, kalau orang Minang bilang tukang saro ini konotasinya jelek, kita rubah paradigmanya nanti. Pengusaha sampah itu ternyata menguntungkan. Ya. Mengolah sampah menjadi berkah. Nah itu. Oke, terima kasih. Sobat-sobat pemberdayaan semua, menarik ya perbincangan kita tadi tentang bagaimana melakukan pengolahan sampah berbasis masyarakat dan merubah sampah menjadi berkah. Nah tentu dari diskusi kita mendapat, kalau boleh kita simpulkan bahwa kelembagaan pengolahan sampah ini menjadi sangat penting dibuat untuk bagaimana merubah pengolahan sampah ini bermanfaat untuk masyarakat, baik bermanfaat secara ekonomi maupun secara kemanfaatan lainnya. Tapi lebih dari itu, tentu kuncinya adalah edukasi yang terus-menerus dalam bagaimana merubah persepsi kita bahwa sampah ini tidak hanya membuat kita tidak hanya dinilai sebagai sesuatu yang negatif, tapi juga sesuatu yang menguntungkan. Nah, edukasi ini yang perlu terus-menerus kita lakukan dan termasuk mendorong kelembagaan-kelembagaan dan terutama dia menjadi kelembagaan bisnis yang disebutkan tadi. Demikian sobat-sobat pemberdayaan semuanya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Video kami kali ini, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe untuk mengikuti perkembangan terbaru dari channel ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.